Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan hal menarik agar sobat Intai tidak ketinggalan info-info yang unik. Tentunya bersama saya Wahyu Alfi. Inilah Intai Info Santai. Sobat, atlet angkat besi Indonesia Nurul Akmal nyaris menyumbangkan medali untuk tim Indonesia dalam Olimpiade Tokyo 2020. Dalam babak final yang digelar pada 2 Agustus 2021 tersebut, Nurul hanya berhasil menempati peringkat kelima di kelas 87 kg dengan total angkatan 256 kg. Meskipun belum berhasil menyumbang medali untuk Indonesia, perjuangan Nurul banyak diapresiasi masyarakat Indonesia. Perjuangan Nurul untuk menjadi atlet profesional tidak mudah. Dirinya dibesarkan dari keluarga petani di Aceh Utara dan meniti karir benar-benar dari bawah, mulai dari kejuaraan tingkat daerah di Aceh, kejuaraan nasional, SEA Games, Asia Games, berbagai kejuaraan internasional hingga Olimpiade. Menariknya, berdasarkan penuturan Effendi Area, pelatih angkat besi Aceh, bakat Nurul tersebut ditemukan oleh perwakilan tim pelatih Dispora Aceh ketika dirinya tengah membantu mengangkat padi di kampungnya. Karena dinilai memiliki potensi dan ada kemauan, lalu Nurul pun dibina di Diklat Tunas Bangsa yang sepenuhnya ditanggung oleh Dispora Aceh. Sebenarnya banyak Nurul-Nurul dari pelosok Indonesia yang jika dibina dengan sungguh-sungguh akan berpotensi menjadi atlet berbakat yang mengharumkan nama bangsa. Selain itu, ada beberapa tradisi di Indonesia yang jika dioptimalkan kemungkinan bisa menghasilkan atlet berbakat loh sobat. Apa saja itu? Yuk simak info santai berikut ini. Yang pertama, ada tradisi lompat batu di Nias. Di Kepulauan Nias, Sumatera Utara ada satu tradisi unik bernama Hombo Batu. Tradisi ini merupakan upacara pendewasaan bagi pemuda suku Nias. Seorang remaja suku Nias yang akan memasuki masa dewasa diharuskan untuk melakukan tradisi ini untuk menguji ketangkasan dan kejantanannya. Bagi remaja yang berhasil melalui tradisi ini, maka sudah bisa dianggap dewasa secara fisik. Tradisi ini dilakukan dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 meter dan dengan ketebalan 40 cm. Tidak semua pemuda berhasil melalui tradisi ini, maka tak heran bagi pemuda yang sukses melaluinya akan dirayakan dengan tradisi adat dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarganya. Tidak mudah memang untuk melakukan tradisi Hombo Batu, maka dari itu bagi lelaki suku Nias biasanya sudah mulai dilatih sejak usia dini. Bukan tak mungkin tradisi ini bisa dijadikan ajang pencarian bibit potensial di bidang olahraga atletik, khususnya cabang olahraga lompat tinggi. Yang kedua, ada tradisi mepantingan Bali. Sobat, jika membahas mengenai olahraga bela diri khas Indonesia, pasti yang terlintas adalah pencak silat. Olahraga ini tersebar di beberapa kebudayaan Indonesia dengan kekhasan masing-masing. Misalnya, yang ada di suku Melayu, Minangkabau, Betawi, Bugis, dan sebagainya. Pencak silat Indonesia pun sudah diakui kehebatannya. Bahkan di Asia Games 2018 lalu, Indonesia menjadi juara umum di cabang olahraga ini. Namun, ada satu lagi olahraga bela diri khas Indonesia, yakni mepantingan. Tradisi ini merupakan olahraga tradisional asli Pulau Dewata, Bali. Dalam bahasa Bali, mepantingan berarti saling membanting. Maka dari itu, secara sekilas olahraga ini bisa dikatakan seperti olahraga gulat. Uniknya, olahraga ini dilakukan di atas lumpur dengan menggunakan pakaian tradisional Bali. Selain itu, untuk menyemangati pemain yang sedang bertanding, biasanya diiringi oleh musik gamelan Bali Ganjur khas Bali. Pemain yang sedang bertanding akan saling membanting dan mengunci lawannya sebagaimana pemain gulat. Karena dilakukan di atas lumpur sawah, maka olahraga ini relatif lebih sulit dan menguras tenaga. Tak jarang, lumpur menjadikan pemain lawan lebih licin dan pergerakannya menjadi lebih lamban karena terhalang lumpur. Yang ketiga, ada tradisi jemparingan, olahraga panahan khas Kesultanan Mataram. Sobat, zaman dulu kala, di lingkungan abdi dalam Kesultanan Mataram Islam ada tradisi yang dilakukan oleh kalangan abdi dalam keraton, yakni jemparingan. Meskipun Kesultanan Mataram Islam kini telah tiada dan diteruskan menjadi Kesultanan Surakarta Diningrat dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, tradisi ini masih dilestarikan oleh lingkungan keraton loh sobat. Tradisi ini merupakan olahraga panahan tradisional khas suku Jawa. Para pemain duduk bersila sejajar dengan para pemain lainnya, lalu memanah target yang disebut dengan wong-wongan, yakni berupa silinder dengan ukuran sekitar 30 cm. Bagi pemanah yang paling banyak mengenai target, dialah pemenangnya. Pada masa sekarang, tidak hanya lingkungan keraton saja yang boleh mengikuti tradisi ini. Semua kalangan diizinkan untuk mengikuti pertandingan jemparingan.
Bahkan saat ini, jemparingan dijadikan festival rutin di beberapa daerah di sekitar Jogja dan Solo, yang biasanya diikuti oleh pemanah-pemanah dari seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Yang keempat, ada tradisi bahari dari suku Bajo. Suku Bajo merupakan suku yang hidup berpindah-pindah di sejumlah tempat di Indonesia dan berbagai kawasan lainnya di Asia Tenggara. Sejumlah daerah di Indonesia yang memiliki populasi suku Bajo terbesar diantaranya yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, NTT, dan NTB. Selain itu, suku Bajo juga tersebar di sejumlah negara lain seperti Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Menariknya, suku ini berpindah-pindah tidak melalui jalur darat, melainkan melalui jalur laut, dan mereka membangun pemukiman di atas perairan dangkal tepi laut di beberapa tempat. Karena kehidupannya yang memadan tersebut, para peneliti dari luar negeri menyebutnya sebagai suku Gipsi Laut atau pengembara laut. Karena kehidupannya yang dekat dengan dunia bahari, tak heran jika masyarakat Bajo sejak kecil sudah akrab dengan laut. Rata-rata anak kecil di suku Bajo sudah bisa berenang di laut sejak usianya baru menginjak 3 tahun. Salah satu studi yang cukup mengejutkan menunjukkan bahwa suku Bajo memiliki kemampuan menyelam yang luar biasa. Mereka bisa menyelam hingga kedalaman 70 meter hanya dengan satu tarikan nafas dan dengan peralatan yang sederhana. Selain itu, mereka juga kuat untuk menahan napas di dalam air hingga bermenit-menit melampaui kemampuan manusia pada umumnya. Hasil penelitian dari University of Copenhagen dan University of California menyebutkan limpa orang-orang suku Bajo ternyata lebih besar 50% dibanding manusia pada umumnya. Alhasil, produksi oksigen di dalam darah orang Bajo akan lebih banyak karena besarnya ukuran limpa tersebut. Para peneliti juga menyebutkan keahlian orang Bajo merupakan bentuk dari terjadinya mutasi gen akibat seleksi alam. Hampir seluruh orang Bajo diketahui terlahir dengan perbedaan gen tersebut. Kemampuan berenang dan menyelam dari suku Bajo ini jika dioptimalkan di bidang olahraga bukan tidak mungkin akan menghasilkan atlet-atlet renang dan penyelam yang hebat dari Indonesia. Nah, itu tadi sobat, beberapa tradisi suku di Indonesia yang kemungkinan akan mampu untuk menghasilkan talenta-talenta berbakat di dunia olahraga jika dioptimalkan dan dilakukan pembinaan dengan serius. Ayo, kita dukung terus pelestarian budaya dan kemajuan olahraga di Indonesia. Tidak terasa, saya sudah menemani Sobat Intai. Saya Wahyu Alfi undur diri, inilah Intai Info Santai.